Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Aliyah Nahdlatul Muslimin. Baiklah, dalam pertemuan ketiga ini kita lanjutkan. Coba kalian buka halaman 15. Pada kali ini, pertemuan ini adalah bab yang kedua, perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW di periode Mekah. Kan ada beberapa periode nanti ya, di antaranya Mekah dan Madinah. Ini salah satu bukti dan tempat di mana Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama. Ini gambar Gua Hiro namanya. Terus kemudian peta konsepnya, nanti kalian memahami, mengetahui perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Mekah yang memiliki 3 poin besar, yakni sejarah dakwah pada periode Islam di Mekah, substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada periode ini juga, terus kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di mana tempat Islam itu turun, yakni Mekah Al-Mukarramah. Langsung kita ke materi inti. Bahwa hidup di tengah-tengah orang Arab yang gemar memuja berhala tidak membuat Nabi Muhammad SAW ikut-ikutan memuja berhala. Bahkan beliau membenci berhala-berhala itu dan kepada agama-agama yang dianut oleh sebagian besar bangsa Arab. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memuja berhala. Nabi Muhammad SAW lebih sering mengasingkan diri untuk berpikir tentang penciptaan alam semesta beserta segenap isinya. Di gambar yang depan tadi, beliau melakukan pengasingan diri di Gua Hiro yang berada di Bukit Nur atau Jabal Nur. Adalah tempat di mana beliau berkholwat. Kholwat itu mengasingkan diri, nepi, bukan nepi ya, nyepi, bukan nyepinya hari raya orang itu, bukan, tapi mengasingkan diri untuk menjauhkan diri dari keramaian, dengan tujuan menghindari kebiasaan menyembah berhala tadi, dan kemudian dengan tujuan minta petunjuk pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanannya itu kemudian beliau dapat, bahasa kalian sekarang, dapat konsentrasi sehingga menerima petunjuk dari Allah langsung yang sering kita dengar sebagai wahyu ya. Bisikan langsung dari Sang Pencipta kepada Nabi itu namanya wahyu. Jadi suatu saat nanti ketika ditanya wahyu itu apa, jawabannya itu. Jadi jangan pernah sampai kalian mengatakan bahwa saya dapat wahyu.
Karena yang mendapatkan wahyu itu hanyalah nabi atau orang-orang tertentu yang di sisi Allah istimewa. Sejarah berdakwah Rasulullah pada periode Islam di Mekah. Memasuki 14 tahun usia pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad nikah kan umur 25 tahun ya. Jadi ketika ditambah 14 berarti sekitar 39 ya. Ingat-ingat. Sering melakukan ibadah diiringi dengan memohon petunjuk kepada Allah. Berkholwat atau menyepi, menyendiri di Gua Hira. Yaitu beliau berada di Bukit Nur. Gua itu berada di Bukit Nur atau Jabal Nur, yang terletak di Mekah atau dekat Ka'bah. Berkholwat ini dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan khusyuk. Kadang-kadang sampai beberapa hari beliau baru pulang jika bekal sudah habis. Ini bisa diambil gambaran, diambil contoh ibrah gambaran ya, bahwa seorang Rasul pun masih menggunakan bekal ketika melakukan perjalanan atau melakukan kegiatan. Jadi kalian jangan sok-sokan kemana nggak bawa duit, kemana nggak bawa bekal, itu jangan sok-sokan. Di sanalah beliau menghabiskan waktu selama berhari-hari dan bermalam-malam. Nah, untuk mendapatkan sehingga pada akhirnya turun wahyu pertama Al-Alaq itu tidak serta-merta begitu Rasulullah datang dan kemudian begitu juga Rasulullah dapat wahyu, tidak. Setelah beberapa hari kemudian. Pada malam bertepatan dengan malam Jumat, tanggal 17 Ramadan, yaitu ketika beliau yang bertafakur. Tafakur tahu ya? Bertafakur itu ini seperti contoh kalian melihat suatu yang menurut kalian itu unik muncul dari benak kalian yang kemudian diolah di otak kalian. Pertanyaan, kenapa ini ada unik ini? Terus bagaimana cara memunculkan unik ini? Terus kemudian kalau dilihat dari sumbernya kayaknya nggak mungkin memunculkan keunikan ini. Berarti terus kemudian kalian berpikir, oh ini berarti ada yang memunculkan sebab keunikan ini. Sebab keunikan ini berarti siapa? Nah, dalam posisi kalian berpikir seperti itulah, itu namanya tafakur. Jadi pada tepat bulan Ramadan tanggal 17 di dalam Gua Hira dan usia di dalam Gua Hira itu sudah mencapai 40 tahun usia Rasulullah. Kemudian beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Seraya berkata kepadanya, Iqra. Dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa kita sehari-hari, bacalah. Ya Muhammad, beliau menjawab, saya tidak bisa membaca. Bahasa kita ya. Bahasanya Nabi Muhammad, laisali qiraatan, saya tidak bisa membaca. Kuntu jahilan, atau saya ini bodoh, saya ini tidak bisa membaca.
Malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad seraya mengulangi perintah itu untuk kedua kalinya. Pada yang ketiga kalinya Nabi Muhammad berkata, "Apa yang harus saya baca?" Bingung kan pada saat itu Nabi Muhammad sendiri bingung. Saya suruh baca, apa yang saya baca? Setelah apa yang saya baca, saya juga belum bisa baca kan gitu. Akhirnya setelah pelukan yang ketiga, lalu Nabi Muhammad bertanya, apakah yang harus saya baca? Dengan membawa wahyu yang pertama dari Allah, ini bacaannya. Di waktu itu disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dia, yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang maha mengajar pada manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang dia tidak ketahui. Oke. Jadi dari cerita ini, kalau kita mau menghasilkan sesuatu itu tidak bisa serta-merta secepat itu. Jadi harus berproses. Beliau seorang nabi yang langsung dilindungi oleh Allah pun untuk mendapatkan wahyu itu tidak begitu masuk ke Gua Hira langsung dapat wahyu. Tidak begitu dapat wahyu langsung dapat membaca. Tidak begitu bisa dapat membaca kemudian mampu berdakwah, itu tidak. Jadi bertahap, semuanya bertahap. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab dan mengikuti apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril dengan baik sampai hafal. Setelah itu Jibril pun meninggalkannya dan Rasulullah sudah tidak kuat lagi berada di Gua Hira. Akhirnya beliau pulang ke rumahnya dengan raut muka yang pucat dan menghampiri istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah merasa heran dan bertanya, Siti Khadijah itu siapa? Siti Khadijah itu istri pertama Rasulullah. Lalu Siti Khadijah bertanya kepada beliau Rasulullah, apa yang terjadi? Dengan gemetar sambil berkata, selimuti saya. Maka Siti Khadijah pun menyelimuti sehingga rasa takutnya sirna. Lalu Rasulullah menceritakan kepada Siti Khadijah tentang apa yang telah diperolehnya di Gua Hira. Beliau berkata, sungguhnya aku khawatir terhadap diriku. Khadijah menanggapinya dan menenangkan serta meyakinkan Nabi, sekali-kali tidak, demi Allah, dia tidak akan merendahkan dirimu untuk selamanya, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambungkan tali persaudaraan, menanggung beban kesusahan orang lain, memberi orang yang tak punya, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Dari jawaban Siti Khadijah ini sebaiknya bisa kalian ambil gambaran bahwa kalau kalian memang benar sebagai pelaku orang yang suka menyambungkan silaturahmi, menanggung beban dan kesusahan orang lain, memberi orang yang tak mampu, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran, maka Allah tidak akan menyusahkan atau menyelakakanmu. Ya. Sekali lagi, kalau kalian suka bersilaturahmi, menanggung beban kesusahan orang lain, memberi orang tak punya, dan menjamu tamu, serta menolong orang yang menegakkan kebenaran, maka kalian tak perlu lagi memiliki rasa khawatir akan kecelakaan atau musibah.
Janji Allah sendiri seperti itu. Jadi Allah tidak akan menimpakan azab kepada orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut. Jadi setelah Rasulullah mendengarkan apa yang dijawabkan, apa yang disampaikan oleh Siti Khadijah, maka tenanglah. Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menemui saudaranya, seorang ahli kitab yang namanya Warokoh. Warokoh itu paman Siti Khadijah. Beliau pemeluk agama Hanafiyah, yang pada saat itu beliau sebagai tergolong orang yang ahli kitab. Ahli kitab itu kalau sekarang orang terpelajar atau orang cendekiawan lah ya. Suka membaca sebanyak-banyaknya buku-buku. Di rumah Warokoh, Rasulullah dan Khadijah. Kemudian karena begitu perhatiannya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Siti Khadijah, maka Nabi Muhammad kemudian Warokoh membukakan, maka untuk Nabi Muhammad kemudian Warokoh membukakan kitab Taurat dan Injil. Ini ya kitab Taurat dan Injil yang masih asli loh ya. Bukan Taurat dan Injil yang sekarang yang sudah direvisi, diotak-atik oleh tangan-tangan jahil. Ini yang masih asli. Dalam kitab Injil, sambil membukakan kitab Injil itu, Warokoh mengatakan, demi Allah, demi Tuhan, yang datang itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Nah, kata Warokoh, oh, yang memberitahu kamu bahwa kamu suruh Iqra dan seterusnya, itu adalah malaikat, kata si Warokoh. Dia adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga pernah memberikan wahyu kepada Nabi Isa. Nabi Musa. Kalau Nabi Musa sering ya melakukan diskusi dengan Allah secara langsung di Bukit Turisin ya. Lalu si Warokoh mengatakan kepada Nabi Muhammad, baik-baiklah menjaga diri, tabahkan hatimu wahai Muhammad, kelak engkau akan diangkat menjadi Rasul. Jangan takut, tapi gembiralah menerima wahyu itu, kata si Warokoh. Lalu setelah Nabi Muhammad mendengarkan mendapat wahyu, mendengarkan bahwa itu adalah gambaran wahyu pertama menurut keterangan Warokoh tadi, maka setelah mendapat nasihat yang merupakan nasihat tadi, beberapa malam kemudian Nabi Muhammad telah siap menerima wahyu kembali. Tetapi wahyu tersebut tidak kunjung-kunjung datang. Baru pada malam ke-40 wahyu kedua turun. Waktu itu Nabi Muhammad sedang berjalan-jalan ke suatu tempat. Tiba-tiba mendengar suara, "Ya Muhammad, engkau benar utusan Allah." Mendengar suara gaib ya. Suara yang tidak ketahuan sumbernya. Suara yang gaib atau suara yang tidak jelas dari mana sumbernya. Kalau kentut kan suara yang bersumber dari silit. Kalau Pak Yasin ini kan suara dari mulut. Terus kalau gitar itu kan petikan dari sinar yang kemudian mengeluarkan getaran dan kemudian memunculkan suara. Ini suara ada, tapi tidak jelas sumber suaranya siapa. Terus kemudian setelah mendengar suara itu, beliau segera kembali ke rumah,
menyuruh istrinya Siti Khadijah untuk menyelimuti. Suara tadi terdengar lagi dengan jelas dan semakin dekat. Jibril mendatanginya sambil duduk di atas kursi antara bumi dan langit. Lalu turunlah ayat, Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, kum fa'angdir, bangkitlah dan sampaikanlah. Bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Surat Al-Mudaththir. Ini surat ini bukan untuk Rasulullah ya, untuk semua kita pemeluk Islam. Semua pemeluk Islam, karena yang memiliki kewajiban untuk melakukan memberikan peringatan untuk mengagungkan Tuhan itu seluruh umat Nabi Muhammad. Dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi kalau mau sholat ya, mau melakukan belajar termasuknya berangkat ke sekolah tuh, ya pakai baju yang bersih lah, celana yang baik yang bersih, jangan tambal-tambalan, apalagi ada gambar-gambarnya. Ini kan sudah jelas bahwa ketika kita mau mengagungkan asma Allah, maka kita dianjurkan untuk membersihkan pakaian, membersihkan jiwa, membersihkan seluruh yang ada di badan kita, sehingga kita mampu dan mudah untuk mendapatkan ilmu. Setelah menerima dan menghafal wahyu itu, Nabi Muhammad SAW menanggalkan selimutnya. Rasa takut dan gembira, rasa takut dan gemetarnya pun hilang. Mulai saat itulah Nabi Muhammad telah diangkat oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi Nabi dan Rasul. Tahu apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Nah, nanti rundingan, dan Bapak minta di sini kan kalimatnya sudah jelas. Mulai pada saat itulah Nabi Muhammad diangkat oleh Allah sebagai Nabi atau menjadi Nabi dan Rasul. Berarti ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nanti selain rangkuman yang tadi, yang di awal tadi, pada halaman 11 ya, pada halaman ini, halaman 12 ini, jawablah pertanyaan di bawah ini dan rangkumlah sebelum di atasnya itu ya. Pertanyaannya adalah sebutkan 3 nama berhala terkenal. Yang pertama, yang kedua jelaskan macam-macam tahayul. Yang ketiga, mengapa bangsa Arab sebelum mengenal Islam dikenal sebagai bangsa jahiliyah. Yang keempat, mengapa orang-orang Arab sebelum Islam suka hidup berpindah-pindah. Yang kelima, sebutkan 5 bentuk pemujaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Mengapa mereka memuja benda-benda tersebut. Ini harus diisi dan nanti dikolase ya. Kalian foto sambil menulis jawabannya itu, dan kemudian jawaban dikirimkan ke WA pribadi Bapak. Jangan ke WA grup, baik itu grup SKI maupun grup kelas. Jangan. Jawaban cukup diterima, dikirimkan ke Bapak secara pribadi. Baiklah. Yang selanjutnya adalah tambahi di soal itu perbedaan Nabi dan Rasul. Karena Rasulullah sudah menjadi Nabi dan Rasul, maka tugas baru telah datang,
yaitu memiliki tugas menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Setelah wahyu yang kedua dan kemudian Rasulullah menyadari fungsinya sebagai nabi dan rasul, maka wahyu pun turun terus-menerus dan berkelanjutan. Kepada pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW berkeinginan untuk menyampaikan wahyu tersebut, tapi beliau takut karena kurang mendapat sambutan. Nabi memulai dakwahnya yang terbagi ke dalam dua fase. Fase pertama secara sembunyi-sembunyi. Jadi perlu diketahui bahwa Rasulullah berdakwah itu ada dua fase. Fase yang pertama adalah fase berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada fase ini Nabi Muhammad SAW menyeru keluarganya dan sahabat dekatnya. Keluarganya diantaranya adalah Siti Khadijah, yang pertama masuk Islam dan kemudian bersaksi atas keesaan Allah dan kenabian suaminya yang mulia, sehingga ia adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian sebagai balas budi pada Abu Thalib, Nabi memilih Ali untuk dididik dan ditanggung nafkahnya. Dalam kondisi seperti itu, hati Ali pun terbuka dan akhirnya masuk Islam. Setelah itu barulah Zaid bin Haris, seorang budak yang telah dimerdekakan oleh Siti Khadijah, menyusul masuk Islam. Rasulullah juga bercerita kepada teman-teman akrabnya, yakni Abu Bakar. Maka ia pun beriman dan membenarkannya tanpa ada keraguan. Kemudian Abu Bakar mengajak teman seperdagangannya yang mereka menyambut dengan baik. Di antara kawan-kawan Abu Bakar yang kemudian masuk adalah Utsman, Zubair, Sa'ad, dan Tolhah, Abdurrahman, serta Abu Ubaidah dan Arqam bil Arqam. Ya. Jadi pada fase pertama, fase sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah mendapatkan kawan atau pemeluk Islam tidak lebih dari 15 orang, yakni istrinya sendiri, keponakannya sendiri, budaknya sendiri, kemudian kawan perdagangannya. Yang pertama Abu Bakar, dan kemudian Abu Bakar menyampaikan lagi kepada kawan-kawannya, yakni mengajak Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Arqam bil Arqam. Sekitar kurang lebih 9 orang ya. Itu pada fase pertama atau sembunyi-sembunyi. Fase yang kedua itu fase terbuka. Fase terbuka ini, fase pertama ini didasari oleh wa'anzir ashiratakal aqrabin.
Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nabi menyeru Bani Abdul Muthalib. Sesudah mereka berkumpul, berkatalah Nabi, menurut yang saya ketahui, belum pernah seorang pemuda membawa sesuatu untuk kaumnya yang lebih utama dari apa yang saya bawa untuk kamu. Saya bawa untuk kamu segala kebaikan dunia dan akhirat. Perkataan Nabi Muhammad SAW ini disambut dan dibenarkan oleh sebagian dari mereka yang hadir. Tapi ada juga sebagian dari mereka yang mendustakan. Contohnya Abu Lahab, pamannya. Dia sangat mendustakan. Demikian juga istrinya Abu Lahab. Abu Lahab pun berkata, celakalah engkau. Apa untuk inikah engkau kami panggil? Sehubungan dengan itu, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, jawaban kepada Nabi Muhammad atas apa yang Abu Lahab katakan. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Jadi binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ini masih dalam kategori fase yang pertama, yang berdasarkan surat Al-Quran tadi. Wa anzir asiratal aqrabin, itu ya. Kemudian fase yang kedua, yang dikenal dengan fase berdakwah secara sembunyi, fase yang Syria atau Syria, yang beliau lakukan selama 3 tahun. Jadi berdakwah sembunyi-sembunyi Rasulullah lakukan sampai selama 3 tahun. Oke, waktu sudah cukup panjang, saya kira cukup. Nanti silakan dikumpulkan, tapi sebelumnya kalian absen dulu di grup ya, di grup yang coba dibuka masing-masing. MIA 1, MIA 2, II 1, IX 2, saya tunggu di grup kalian masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.